Halo semuanya, apa kabar? Terima kasih banyak teman-teman kamu sudah hadir kembali dan klik video ini. Kali ini kita general reading untuk energi kartu dan kita fokuskan pada zodiak Taurus. Halo Taurus, ini untuk Taurus yang ada di Sun, Moon, Rising atau Ascendant. Kita fokus pada energi pembacaan di 2026 ya. Taurus untuk 2026 seperti apakah kisah perjalanan kamu? Kita akan baca energinya sama-sama di sini dari mulai Januari, Februari sampai bulan Desember 2026 untuk perjalanan Taurus di tahun depan. Ini bisa vice versa, bisa tertukar, bisa terbalik ya. Karena sifatnya general umum, mungkin hanya beberapa aja yang cocok sama pembacaan ini. Intinya apapun yang kebaca, ambil yang positif, afirmasikan hal-hal baiknya, dan ambil yang bermanfaatnya saja. Kalau misalnya kamu mau dibacakan secara private teman-teman, ambil saja konsultasi atau private reading berbayar. Untuk reading 2026, kamu bisa chat langsung ke adminku. Di sana sudah disiapkan katalog untuk paket The Hermit 2026. Itu khusus pembacaan lengkap buat energi kamu saja di tahun depan. Oke? Yang mau di booster aura, aku sarankan juga setiap hari masih kita sediakan parfum M Infinity Aura Series. Variannya untuk yang Aura Series itu adalah Fortune Magnet dan Rich Attraction untuk menarik kerejekian, keberuntungan, hal-hal baik, hal-hal positif, termasuk juga untuk ikhtiar asmara, percintaan, dan jodoh. Itu kalian bisa pakai setiap hari parfum M Infinity Aura Series. Dan ini juga ada varian yang baru. Ini daily booster ya, jadi ini untuk melengkapi atau semakin moncer hasilnya kalau kalian juga pakai daily boosternya. Varian untuk daily booster ini Magical Rose dan Angel Heart. Kalian cek aja ke admin karena parfum ini diritualkan, di blessing terlebih dahulu sebelum dikirim. Tinggalkan data-data kalian seperti nama dan tanggal lahir di adminku. Oke? Baik Taurus, kita mulai reading kita sekarang juga. Untuk 6 bulan yang pertama. Kita mulai ke Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. 6 bulan yang pertama lebih dulu ya teman-teman ya. Seperti apakah perjalanan para Taurus? Kita coba cek energinya di sini. Untuk 6 bulan pertama, aku keluarkan 3 kartu oracle terlebih dulu. 3 kartu oracle terlebih dahulu untuk Januari sampai Juni. Untuk Januari sampai Juni. Oke, ada Talk to Your Angel. Lanjut, ada Strength dan Author. Oke. Awal tahun sampai pertengahan tahun atau 6 bulan yang pertama Taurus ya. Di sini yang aku rasakan ada semacam kekhawatiran yang kamu rasakan. Belum terjadi, tapi kamu sudah khawatir duluan. Nggak tahu apa yang bakal terjadi, tapi kamu udah ngerasa feeling kamu nggak enak gitu loh. Mungkin ini terkait dengan intuisi. Di awal tahun sampai pertengahan tahun, potensinya Taurus membutuhkan pencerahan. Kamu butuh guidance dari universe, dari Tuhan, perbanyak ibadah. Kamu membutuhkan jawaban. Ya, so far awal tahun sampai pertengahan tahun kamu punya inner power, kamu punya kekuatan. Kamu bertahan di kondisi tertentu. Bahkan karena di sini kamu tawakal atau pasrah, kamu ikhlas, kamu memasrahkan segalanya kepada Tuhan, kamu punya kekuatan untuk menghadapi apapun yang terjadi. Ya. Selanjutnya 6 bulan pertama itu aku juga merasakan kamu seperti punya pengetahuan baru dalam dirimu. Aku melihat di sini beberapa keinginan kamu akan bisa merealisasikannya karena kamu mendapatkan petunjuknya. Kamu seperti mendapatkan arahan di awal sampai pertengahan tahun. Itu clue-nya. Mungkin ini soal pekerjaan, bisnis juga bisa ya. Kita coba lihat. Oke. Yang pertama di sini need a job. Vacation, ada dress to impress,
growth. Next ada budget. Berikutnya di sini ada overtime. Awal tahun sampai pertengahan tahun yang aku lihat di sini kamu seperti mencemaskan soal pekerjaan ya. Soal karir kamu, soal pekerjaan kamu atau soal bisnis usaha kamu. Apakah 2026, apakah tahun depan itu akan berjalan lancar dan stabil? Yang aku lihat begitu. Sementara di sini kamu seperti stuck. Kamu seperti butuh sekali refreshing. Ada hal-hal yang membuat kamu tertekan di awal sampai pertengahan tahun terkait hal-hal yang kamu pikirkan. Tetapi yang aku rasakan soal keuangan, kamu mungkin sudah menyediakan sedikit budget untuk kamu bisa refreshing, jalan-jalan minimal keluar kota, atau mungkin ke tempat-tempat yang dirasa kamu bisa recharge energi di sana. Ada budgetnya kok. Ini memang perlu kamu lakukan mungkin saja untuk membuat kamu recharge energi lebih fresh lagi dan nggak kepikiran dengan situasi yang belum terjadi. Aku lihat di sini beberapa Taurus seperti overthinking ya. Oke, kita coba lihat Taurus dari kartu tarotnya. Ada perkembangan, ada pertumbuhan di masalah ekonomi, finansial, dan juga keuangan untuk awal sampai pertengahan tahun. Dan aku melihat jika memang ini soal bisnis, usaha, atau pekerjaan, kamu seperti sedang memperbaiki situasimu. Kamu ingin suasana baru, kamu ingin memperbaiki tampilan atau look di lokasi bisnis atau usahamu, seperti itulah. Agar orang-orang yang melihat itu jadi tertarik. Oke, kalau kamu misalnya ada usaha dagang atau penjualan atau bisnis apapun, selain kamu memperbaiki diri, kamu juga memperbaiki tampilan atau look dari tempat usahamu. Kayak gitu ya. Jadi ini sesuaikan sendiri teman-teman karena tidak akan bisa spesifik, makanya aku sarankan kamu segera ambil personal reading dan kamu pilih paket The Hermit. Oke? Kita coba lihat. Selanjutnya di sini ada The Devil. Ada Two of Swords, Eight of Cups. Di sini Five of Cups-nya baru muncul. Ada Page of Swords, The Hangman, and Death. Berikutnya juga Knight of Wands, serta Page of Pentacles. Oke, ingat. Sepertinya Taurus di awal tahun sampai pertengahan tahun bakalan kerja lembur. Ada overtime, ada energi yang harus difokuskan dan lebih teliti. Di sini ada Eight of Swords. Seperti yang aku lihat tadi ya Taurus, kamu overthinking. Kamu di sini gelisah, takut, kamu merasa stuck. Tidak ada perkembangan di awal sampai pertengahan tahun. Situasi ini sebenarnya kan belum terjadi ya. Tapi kenapa kamu mesti resah, mesti memikirkan? Ya mungkin karena karir atau job yang kamu jalani sekarang itu sudah berlangsung cukup lama dan kamu ngerasa tidak ada peningkatan. Kayaknya di sini aku lihat Taurus ada semacam godaan ya. Waduh, godaan apakah ini? Kalau aku bicara godaan di sini yang terlihat itu seperti sesuatu yang menggiurkan. Oke. Contoh kalau ini di pekerjaanmu atau mungkin di hubungan relationshipmu atau bahkan di urusan keuangan kamu, ada situasi yang menggiurkan, menjanjikan kesenangan duniawi. Tapi sebenarnya ini kesenangan sesaat saja, Taurus. Di situasi kamu lagi stuck di awal tahun, sepertinya kamu memang rentan untuk mendapatkan hal-hal yang terkait dengan godaan bersifat kesenangan duniawi. Mungkin saja ada penawaran pekerjaan di tempat lain yang awalnya kamu buka bisnis kok belum berkembang, udah bertahun-tahun, atau mungkin kamu di tempat kerjamu mentok di posisi yang sama selama beberapa tahun, nggak ada jenjang karirnya. Nah di sini kamu seperti ada tawaran gitu loh dari tempat lain. Kamu ditempatkan di sebuah pilihan. Kalau kamu tetap ada di sini, di tempat yang sama, maka kamu nggak akan bergerak, nggak akan ada kenaikan. Tapi kalau kamu mencoba pergi, nah itu yang kamu pikirkan. Apakah
nanti akan lebih baik situasinya. Ini yang kamu cemaskan, yang aku lihat ya di awal-awal tahun. Ada beberapa Taurus yang seperti itu. Sesuaikan sendiri teman-teman. Lanjut, aku juga melihat di sini ada beberapa Taurus yang melepaskan diri dari sebuah hubungan atau relationship atau mungkin kerjasama yang toksik ya. Kerjasama ini tidak mencapai hal yang diinginkan sama-sama atau tidak lagi menguntungkan. Taurus, ketika kamu mau cabut, kamu mau mengakhiri, ragu-ragu karena kamu nggak yakin apakah kedepannya akan lebih baik seperti itu. Tetapi yang aku lihat di sini, memang ketika kamu mau maju, Taurus, ingat kata-kata saya di channel ini ya. Kalau kamu mau maju, kamu harus berani mengambil resiko bergerak. Ikhtiar, usaha dulu, hasilnya pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Itu yang aku lihat di sini. Karena memang ketika kamu mau maju ya harus ada sesuatu yang kamu korbankan. Yang sudah kamu tinggalkan, yang sudah kamu korbankan ya kamu nggak perlu menyesali itu. Udah jangan melihat atau menoleh ke belakang lagi. Tetapi coba untuk bergerak maju, untuk naik dari ide-ide kreativitas kamu. Ya contohnya tadi, kalau kamu punya bisnis usaha, tempatnya tetap seperti itu, settingannya coba deh dirubah biar suasananya jadi baru, tampilannya lebih menarik. Mungkin seperti itu ya, sehingga ada perkembangan. Kalau secara finansial, aku melihat memang ini butuh modal. Butuh modal ya, kalau kita mau memperbaiki sesuatu atau membangun sesuatu, tentu harus ada modal yang dikeluarkan. Teman-teman, ini sama konsepnya dengan ketika kalian pakai parfum M Infinity Aura Series. Baik yang Aura Series atau Daily Booster. Apa sih tujuannya? Tentu ingin menarik kerejekian, agar kalian tampil lebih percaya diri, agar bisa didekati terus dengan keberuntungan. Nah, tentu akan butuh modal, ya kan? Seperti yang sudah aku sampaikan, harus ada ongkos kirimnya juga, kemudian juga pengganti bahan baku parfum M Infinity-nya juga. Seperti itu teman-teman. Ini butuh modal. Itu yang aku lihat. Dan di pertengahan tahun, rasa-rasanya memang ada perubahan yang sangat signifikan ya. Karena di sini kamu lebih tekun, ada hal-hal baru yang kamu pelajari, ada sesuatu yang akan bisa melepaskan kamu dari jeratan atau dari ikatan tertentu. Perubahan sikap, perubahan cara pandang, mindset, dan juga perubahan di masalah mendapatkan penghasilan. Mungkin Taurus yang selama ini berpikir kerja itu ya harus di tempat perusahaan, di pabrik, atau mungkin juga di gedung-gedung yang tinggi, atau mungkin berdasi. Enggak juga padahal. Kerja bisa dilakukan dengan di rumah. Misalnya saja kamu jualan online, punya bisnis online dan menjadi reseller, menjadi affiliate atau apapun sebutannya. Intinya tidak harus punya kantor ya. Jadi ada perubahan di keuangan, juga ada perubahan mungkin di profesi pekerjaan, sesuatu yang berhubungan dengan penampilan. Taurus, di awal tahun sampai pertengahan tahun, aku rasakan beberapa di antara kamu ini akan ada potensi berdealing dengan Capricorn, sebagian Libra, ada energi Pisces, ada energi Scorpio. Itu awal sampai pertengahan tahun ya. Kita lihat ada pesan apa di sini. Ada Boot, ada Egg. Coba perbaiki ikhtiar dan upayamu jika kamu ingin mencapai goal tertentu. Selain itu di sini, sukses terjamin dengan perencanaan-perencanaan dan kerja keras. Ini pesan yang sangat spesifik untuk Taurus dari awal sampai pertengahan tahun ya. Sekarang kita coba lanjutkan di pertengahan sampai akhir tahun. Oke, baiklah Taurus, sekarang kita coba lanjutkan dari pertengahan sampai akhir tahun. Diawali dengan bulan Juli. Kita lanjutkan ya di pembacaan untuk bulan Juli, Agustus, lalu September, Oktober, November, dan Desember. Sekali lagi ini masih general reading ya, jadi mungkin beberapa aja yang cocok, beberapa aja yang benar-benar kejadian sama kamu Taurus. Kalau kamu mau ambil konsultasi atau private reading hanya energi kamu saja, langsung chat ke WhatsApp admin, di sana ada paket-paket untuk personal reading. Khusus 2026, kamu bisa ambil The Hermit. Kamu bisa langsung ambil paket The Hermit. Oke, dari pertengahan tahun sampai
bulan Desember atau sampai akhir tahun. Seperti apakah energinya Taurus di sini? Kita coba lihat di sini. Ada writing, ada books, ada school. Oke. Overall, aku melihat di sini ada pesan yang sangat spesifik buat para Taurus, yaitu 2026. Tahun depan itu adalah tahun yang merupakan pembelajaran buat kamu Taurus ya. Tahun kamu untuk belajar, mendapatkan ilmu, mengais banyak informasi, dan juga membuat rencana-rencana. Itu yang aku lihat dari kartu-kartunya. Sekarang kita akan coba lihat bagaimana karir keuangan dan juga pekerjaan, bisnis, usaha Taurus mulai pertengahan tahun sampai akhir tahun. Di sini ada Lone Denied, ada toxic work environment, shopping, next juga ada job offer. Berikutnya di sini ada money tree dan right direction. Oke. Taurus ini sebenarnya ngeri-ngeri sedap gitu loh. Tapi di akhir tahun kelihatannya ada banyak pencapaian dan kepuasan tersendiri yang kamu rasakan. Di pertengahan tahun sekitar Juli, Agustus, September, kelihatannya kamu yang punya rencana untuk mengajukan pinjaman modal atau pembiayaan tertentu, kemungkinannya kecil buat di-approve. Karena mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dari kelembagaan atau dari seseorang yang kamu ajuin pinjaman tadi, kayak gitu. Mungkin mereka masih belum percaya aja, kamu belum mendapatkan trust. Jadi ada semacam penolakan di situ. Jikapun memang statusnya Taurus ini sebagai karyawan, pegawai, aku lihat ada lingkaran karir yang cukup toksik di situ ya. Ada persaingan, ada perdebatan, ada saling sikut-sikutan satu sama lain, dan kamu kepikiran untuk membangun bisnis atau usaha. Cuman masalahnya ketika kamu belum mendapatkan approval, ini karena bisa saja mereka bukan hanya belum menaruh rasa trust, tapi juga mereka melihat kamu belum punya keberhasilan atau pencapaian apapun di bisnis atau usaha yang akan kamu kembangkan atau kamu buka itu. Kayak gitu loh, mereka belum yakin aja. Dan mereka mungkin melihat beberapa Taurus punya track record, kamu punya hutang di sana, belum kamu tuntaskan, kamu punya hutang di sini, sudah tuntas tapi lama, kayak gitu. Ya, jadi faktor-faktor untuk mereka percaya kepada Taurus, jika memang kamu ingin mengajukan pinjaman dana, pinjaman modal, itu akan kemungkinan kecil disetujui. Dan aku juga melihat meskipun itu terjadi di pertengahan tahun menuju ke akhir tahun sekitar September, Oktober, atau November, aku melihat kamu mulai bisa menata keuangan kamu, menata materi, finansial, diawali dengan apa? Pengalaman. Ada pengalaman dari Taurus di sini yang akan mendapatkan reward, penghargaan atau dilirik sama entah perusahaan, entah investor. Jadi ini ada seseorang yang menawarkan sesuatu ya. Menawarkan proyek besar, pekerjaan, ya tawaran untuk berbisnis, bekerja sama. Keuangan para Taurus menjelang akhir tahun sudah terlihat menjadi sangat baik. Dan ini sudah kelihatan sekali sampai bulan Desember. Ada arah langkah yang tepat Taurus untuk dirimu. Jadi penghasilan besar, semua tercukupi, kamu ada di karir, bisnis, pekerjaan, atau profesi yang cukup menjanjikan. Kamu sudah ada di arah yang tepat. Itu mulai kelihatannya di akhir tahun. Lama banget ya, tapi kan memang kita membacanya overall, jadi secara umum dan secara general juga dari mulai Januari sampai Desember tahun depan 2026. Oke, 9 kartu selanjutnya di sini ada Four of Swords, Five of Wands, ada Nine of Cups.
Juga Seven of Cups, Ace of Swords, Two of Pentacles, ada Nine of Wands, Knight of Cups, King of Cups. Dan di sini ada the Moon. Oke. Seperti yang aku lihat Taurus, selain di sini pertengahan sampai akhir tahun energimu masih 11-12, jadi kamu masih ada kebimbangan, masih ragu-ragu, masih belum yakin, kamu masih galau, cemas, apakah nanti kehidupan kamu akan bagus di 2026, sepanjang 2026. Tapi di sini memang tidak instan, berangsur-angsur. Contohnya seperti yang aku lihat tadi, Taurus ya. Karena aku udah bilang kalau kamu akan ada di sebuah situasi persaingan di karir, di pekerjaan, ya kan? Toksik. Tempat kerja kamu itu dipenuhi dengan energi toksik, orang-orang yang toksik, orang-orang yang sikut-sikutan. Nah ini kelihatan sekali. Tapi kamu sudah mulai mempelajari mereka. Kamu mempelajari mereka, kamu membuat strategi khusus untuk menghadapi mereka. Akhirnya siapa yang menang? Aku lihat di karir pekerjaan ini kamu yang berhasil. Kamu yang menang, tanpa kamu harus berbuat kotor. Kayak gitu. Jadi ya mereka yang energinya berusaha untuk menjatuhkan, mereka akan jatuh dengan sendirinya. Itu yang aku lihat. Ada hasil kerjamu yang mendapatkan reward dan pencapaian asalkan kamu tenang di Juli, Agustus. September, Oktober aku juga melihat di sini kesempatan-kesempatan baru mulai datang. Ya, ada Ace of Swords, ada Seven of Cups, dan ini menjadikan aspek kehidupan kamu lebih stabil daripada biasanya, Taurus. Aspek keuangan, aspek pekerjaan, ekonomi, mungkin juga ini terkait dengan hubungan, percintaan, relationship kamu, ini sudah mulai stabil, ya. Dan di akhir tahun kelihatan sekali, kamu ini seperti dihujani dengan pekerjaan, dihujani dengan rezeki. Selalu ada saja yang datang untuk nawarin sesuatu ke kamu. Karena mungkin kamu sudah punya track record yang luar biasa, menancap gitu ya, di alam bawah sadar orang-orang, sehingga kamulah yang terpilih, kamu selalu mendapatkan tawaran ini itu. Oke, kamu menjadi seseorang yang expert di 2026, entah expert di bidang apa, tetapi aku lihat di sini inilah yang akan membuat kamu duduk santai di akhir tahun depan karena sudah mulai terlihat hasilnya. Oke, kita coba cek ada situasi seperti apa. Di sini Tower, Solid Foundation, Success with Effort, dan Unicorn. Terkadang rasa bimbang, rasa galau, rasa bingung itu dihadapi beberapa Taurus dan itu wajar ya. Mungkin tidak hanya Taurus saja yang menghadapi ini. Tapi setiap kali kamu merasa galau, gunakan intuisimu untuk memberikan penunjuk arah. Karena siapa tahu intuisimu itu adalah sesuatu yang akan membuat perubahan yang berarti. Apalagi kalau kamu rencananya memang ingin membangun sesuatu, ingin membangun karir, pondasi ekonomi, atau apapun kesuksesan, tentu dengan kerja keras. Ada Tower di sini. Energinya 2026 seperti itu untuk Taurus. Di pertengahan sampai akhir tahun Taurus, aku melihat beberapa kamu di sini akan ada potensi berdealing dengan zodiak Pisces, Cancer, Scorpio, ada Aquarius, ada juga energi Gemini, Libra, Virgo juga muncul di energi ini. Baik, semoga bermanfaat ya yang aku baca kali ini. Jangan lupa kasih dukungan jempol ke atas. Yang mau pakai parfum M Infinity Aura Series agar aura terpancar, kamu chat langsung ke adminku. Konsultasi berbayar. Untuk pembacaan 2026 kamu pilih paket The Hermit. Oke? Terima kasih sudah menyimak. Bye-bye.